Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita kembali berdiskusi di dalam forum kajian kopi malam yang sempat terhambat beberapa hari karena satu dan lain hal yang malas dijabarkan di sini. Oke, tema kita apa ya, Dil? Mudik. Oh, pulang kampung apa mudik? Kan beda. Mudik sama aja lah. Kata Pak Budi Karya harusnya sama. Harus ke sana. Baik. Menarik ya di saat wabah kayak gini sudah jelas ada aturan tidak boleh mudik, tapi masyarakat Indonesia jeniusnya keluar lagi. Mudik lewat jalan-jalan tikus. Ada gue sapa dulu ya pemirsa yang budiman dimanapun kalian berada, pagi, siang, sore, ataupun malam kalian mendengarkan podcast ini. Saya MC Kondang, Yoga Pragoy, dan bersama teman-teman saya Muhammad Rashidi Yakini dan Faras Hamzah dan yang lain-lain akan memaparkan diskusi-diskusi yang sifatnya masalah sosial secara aktual dan validitas. Baik, tema kali ini kita akan bahas masalah mudik saat Bibi, oh kenalin nih. halo Mas Habibi. Oh, Bray. Halo, baik, Habibi selamat datang teman. di kajian kopi malam. Habibi ini teman dari IPB, Institut Pertanian Bogor, atau juga kadang lebih familiar Institut Publicistik Bogor, karena lulusannya banyak menjadi wartawan. Tuh. Nah, Semoga lulus dari Habibi kampus ini, bisa berbakti ya pada negara. Habibi ini termasuk dia aktivis juga, dia Mungkin Mas Habibi lagi ya. Agak delay ini. Oke, lanjut. Oke, wis. Malam hari ini topiknya menarik nih. Biasa kita akhir bulan di bulan puasa pasti sudah berpikir, wah pengen pulang kampung atau mudik. Kembali ke topik, kita akan membahas mudik ya, mudik atau pulang kampung yang tidak terhentikan ini dan tidak diikuti aturannya karena sudah merindukan. Memang kadang rindu mengalahkan semuanya. Mungkin langsung saja ke pemaparan pertama nih, Bung Rashidi Yakini, gimana nih tanggapannya? Sudah ada peraturan namun masih dilanggar, terus bagaimana nih teman-teman yang melanggar sampai lewat jalan-jalan tikus dan pakai trik-trik lain sebagainya, ini gimana nih menurut pandangan Bung Rashidi? Oh, saya nih? Oke. Iya, Anda. Nggak Fadil duluan. Saya duluan berarti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semoga kita sehat selalu ya. Topik kali ini terkait dengan mudik ya. Mudik atau pulang kampung. Nah, itu secara definisi memang tidak ada di aturan hukum positif Indonesia. Apa yang dimaksud dengan mudik, apa yang dimaksud dengan pulang kampung itu sebetulnya tidak ada definisi yang strict ya di dalam undang-undang transportasi, tidak ada. Dan saya juga nggak tahu presiden menganggap beda mudik dengan pulang kampung. Ya dasarnya mungkin situasi ya. Kalau mudik itu lebih terkait dengan Ramadan, pulang kampung mudik terkait dengan Lebaran ya presiden, dan pulang kampung itu lebih general lah. Saya memaparkan terkait dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia tentunya. Itu dari perspektif hukum kan seperti itu ya. Bahwa saya jabarkan secara deduktif terkait dengan ketentuan umum ya, bahwa perpindahan manusia ke satu wilayah ke wilayah yang lain itu merupakan hak asasi manusia.
hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu terdapat di dalam pasal 28H, saya bacakan ayat 3, ya. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Maaf, 28E maksud saya. 28E, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, menurut pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, kemudian memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Jadi pada intinya, perpindahan manusia dari satu lokasi ke lokasi lain adalah suatu hak dasar, ya, fundamental right dari manusia. Namun perlu diketahui bahwa hak asasi manusia pun bisa dikesampingkan apabila ada situasi dan kondisi yang dapat dibenarkan, ya, seperti pulang kampung, ya, atau mudik, ya, mudik lebih tepatnya. Mudik merupakan hak karena dia termasuk perpindahan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, hak ini bisa dikesampingkan karena ada sebab adanya wabah, adanya pandemi COVID-19, dan guna menghentikan penyebaran COVID-19. Jadi dikeluarkanlah suatu aturan, ya, oleh Kementerian Perhubungan terkait dengan larangan mudik. Saya bacakan, ya. Ini ada di dalam peraturan Menteri nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Jadi peraturan menteri ini merupakan aturan hukum di bawah Perpu terkait dengan penanganan COVID-19 untuk secara spesifik mengatur lalu lintas manusia dari satu wilayah ke wilayah yang lain dan fokus terhadap masa mudik, ya, masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Nah, di dalam peraturan menteri terkait dengan pengendalian transportasi selama mudik, di sini dijelaskan bahwa di dalam pasal 1, ya, dalam pasal 1, tujuan dari pengendalian transportasi selama masa mudik ialah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, ya, dilakukan melalui larangan sementara penggunaan sarana transportasi, ya. Jadi jelas tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, kemudian yang dilarang apa? Maksudnya penggunaan transportasi apa yang dilarang di dalam peraturan perhubungan ini dijelaskan bahwa larangan sementara penggunaan sarana transportasi itu ada 4, ya. Ada transportasi darat, perkereta apian, laut, dan udara. Jadi ada 4 itu. Nah, lalu kemudian ada waktu secara spesifik dijelaskan bahwa larangan sementara penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku pada tanggal 24 April sampai dengan tanggal 31 Mei. Kemudian ayat 4-nya ini menjelaskan bahwa dalam hal pencegahan COVID-19 masih harus dilakukan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diperpanjang, ya. Jadi dapat diperpanjang tergantung situasi dan kondisi. Nah, lalu kemudian ayat 5-nya berbicara mengenai teknis dari peraturan tersebut. Nah, itu inti yang saya lihat, inti dari peraturan menteri, ya. Peraturan Menteri Perhubungan, ya, nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik yang pada intinya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ya, jadi sehingga hak dasar, sebetulnya hak asasi manusia untuk pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain
dikesampingkan sementara waktu guna mencegah penyebaran COVID-19. Lalu kemudian, nah ini penerapannya ya dalam Permenhub tentang sarana transportasi tadi, bahwa dijelaskan di dalam pasal 2 terkait dengan penerapannya, larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berlaku untuk sarana transportasi dengan tujuan keluar dan atau masuk wilayah. Pertama, pembatasan sosial berskala besar PSBB. Kemudian yang kedua, zona merah penyebaran COVID-19. Dan yang ketiga, aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah pembatasan sosial berskala besar. Ya, jadi pada intinya, wilayah yang telah ditetapkan, telah dikeluarkan kebijakan PSBB, itu tidak boleh menggunakan transportasi untuk keluar dan atau masuk wilayah tadi. Seperti itu. Nah, dengan pemaparan tadi, dengan norma hukum tadi, yang saya soroti adalah dasar adanya Permenhub ini. Ya, dasar adanya Permenhub ini adalah adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kan seperti itu ya. Nah, apakah PSBB ini yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Kekarantinaan nomor 6 tahun 2018 berhak untuk menghentikan lalu lintas manusia dari satu wilayah ke wilayah yang lain? Berhak atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan dan yang saya akan elaborasi. Nah, ternyata di dalam Undang-Undang Kekarantinaan nomor 6 tahun 2018 dijelaskan bahwa PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Ya, jadi pada intinya pembatasan sosial berskala besar itu fokus terhadap definisi terkait dengan pembatasan sosial berskala besar yang pada intinya membatasi pergerakan orang di suatu penduduk yang diduga adanya penyebaran wabah atau yang sekarang ini adalah COVID-19 ya. Begitu. Nah, saya mau bandingkan PSBB ini dengan kebijakan karantina wilayah. Saya sebutkan aja secara jelas. Definisi karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Jadi, di karantina wilayah ini, fokusnya tetap pembatasan penduduk, tapi ada pembatasan juga di pintu masuk wilayah. Nah, pintu masuk wilayah ini ya dijelaskan di dalam pasal 54, di ayat 2, maksud saya di ayat 3, bahwa anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Jadi saya mau katakan bahwa model atau maksudnya begini, kebijakan untuk tidak memperbolehkan orang keluar dari satu wilayah ke wilayah yang lain, itu merupakan kebijakan turunan dari karantina wilayah, bukan PSBB. PSBB di dalam Undang-Undang Kekarantinaan nomor 6 tahun 2018 tidak pernah menjelaskan atau tidak berhak pemerintah pusat untuk melarang ya keluar masuknya orang. Gitu. Jadi saya mau katakan bahwa ada permasalahan dari dasar hukum yang digunakan Permenhub ini. Kalau dengan dasar PSBB, jelas semua orang tahu PSBB tidak ada pembatasan keluar masuknya wilayah. Lantas ini dasar hukum apa yang digunakan untuk menyetop ya transportasi yang mengantarkan orang dari satu wilayah ke wilayah yang lain? Kan begitu ya. Nah sekarang pertanyaannya kan kenapa demikian? Kesempatan kemarin kan saya katakan ya, ini pemerintah pusat
mengeluarkan kebijakan PSBB tapi rasanya rasa karantina. Kan begitu, rasanya rasa karantina. Nah, ini kenapa nih? Ya kan? Kenapa? Why? Kenapa? Ya begini, ya kan? Kebijakan seharusnya karantina wilayah, karena kebijakan turunannya dia pakai karantina wilayah semua, ya, dari karantina wilayah. Tapi PSBB nggak ada pengaturan terkait dengan larangan manusia pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, ini kenapa kan begitu ya? Nah, ternyata memang yang saya lihat ini keterkaitan terkait dengan kewajiban pemerintah pusat apabila menetapkan atau mengeluarkan kebijakan karantina wilayah. Seperti yang kemarin saya katakan bahwa tugasnya sangat berat ya, ini terkait dengan ekonomi pemerintah dan kesanggupan pemerintah. Ya. Di dalam pelaksanaan karantina wilayah, ya, ini di dalam pasal 54, maksud saya pasal 55, ya, ayat 1 dijelaskan, selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan, hewan, ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jelas, ya. Jadi kebutuhan hidup dasar orang, berarti kan kalau kehidupan hidup dasar orang kita kenal berarti ada kebutuhan primer, sekunder, tersier kan begitu ya. Dan itu harus dijamin oleh pemerintah, baik ketersediaannya dan kepemberiannya secara gratis kan begitu seharusnya ya. Dan kemudian makanan hewan ternak. Nah, ini hewan ternak kan banyak, ada ayam segala macam, itu jadi tanggung jawab pemerintah, ya. Nah, ini pun tanggung jawab ini bisa menjadi kewajiban bersama dengan pemerintah daerah. Nah, kalau menurut saya inti dari kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB tidak karantina wilayah, tapi rasanya karantina wilayah, karena memang pemerintah tidak sanggup secara ekonomi untuk melaksanakan kewajiban apabila dia mengeluarkan kebijakan karantina wilayah. Karena kita tahu bersama bahwa pertumbuhan ekonomi kita sebelum dari COVID-19 ini stagnasi 5%, dipompa dengan surat utang negara dengan bunga yang sangat luar biasa, ya. Dan itu kenyataannya kan seperti itu. Jadi saya mau katakan terlebih dahulu, permasalahan yang pertama adalah adanya dasar hukum yang kurang tepat digunakan untuk mengeluarkan Permen Hub tentang panjang sekali sih namanya, tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah, yang seharusnya ya ini kebijakan bisa dikatakan platformnya si kebijakan karantina wilayah, bukan PSBB. Kita boleh cek di Undang-Undang Karantina tidak ada PSBB yang memperbolehkan melarang perpindahan orang satu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya yang kedua adalah apakah pemerintah ya berhak mengeluarkan suatu kebijakan yang dinilai kurang tepat dan seperti itu untuk menangani COVID-19 ini, ya. Jadi seharusnya kebijakannya itu adalah karantina wilayah, tapi yang dikeluarkan PSBB. Kalau menurut saya, ini kita keluar dari konteks kepastian hukum. Kalau kita lihat dari keadilan ya, dari perspektif keadilan hukum, di dalam keadilan hukum itu ada namanya diskresi ya. Satu putusan yang diambil oleh pejabat publik atas suatu kondisi. Keputusan itu bisa mengesampingkan dasar hukum utama. Ya, saya pernah jelaskan ke teman-teman sekalian bahwa polisi pada saat sore hari sering memperbolehkan motor dan mobil masuk ke jalur busway. Kan begitu ya. Padahal pada intinya nggak boleh. Kan gitu ya, pada dasarnya nggak boleh. Tapi karena situasi dan kondisi macet, polisi berhak mengeluarkan suatu diskresi yang menyampingkan aturan hukum dasar ya, dasar hukum utamanya. Nah, pemerintah pun sama kalau menurut saya. Karena kita nggak bisa juga nyalahkan. Kalau menyalahkan itu nanti pembahasannya banyak lah. Pembahasannya itu kenapa pemerintah pertumbuhan ekonomi kita itu sebelum COVID-19 stagnasi begitu ya. Itu pembahasan lain. Tapi atas kondisi ini, kalau menurut saya, ya legowo lah gitu ya. Dan sabar gitu. Karena kondisi ekonomi kita tidak mampu untuk mengeluarkan suatu kebijakan karantina wilayah yang kewajibannya itu sangat berat. Kan gitu ya.
sangat berat, yaitu membiayai kehidupan dasar. Bayangkan aja kehidupan dasar, kan begitu ya. Nah, kemudian kita anggap saja ya Permen Hub ini dapat dilaksanakan ya, dan memang telah dilaksanakan karena dia telah masuk di lembar negara, surat lembaran negara atau berita negara lebih tepatnya. Nah, ada pembicaraan di media sosial ya. Saya tahu dari teman-teman sekalian bahwa si Menteri Perhubungan Budi Karya setelah dia bangkit dari tempat tidurnya ya, setelah dia kena COVID-19 dan sembuh, alhamdulillah, dia mengatakan bahwa saya langsung saja keluarkan statementnya dia. Ya, statementnya dia begini, apa yang dilakukan di lapangan tidak ada hal-hal yang signifikan berubah. Mungkin yang berubah ini maksudnya pelarangan tadi ya. Saya harus lihat dulu. Bentar ya. Maksudnya itu tentang pengendalian transportasi tadi. Pengendalian transportasi tadi. Nah, saya lanjutkan. Jadi saya hanya ingin menambahkan beberapa hal dan memberi catatan bahwa pembisnis diperkenankan untuk naik pesawat. Ya, pembisnis diperkenankan untuk naik pesawat. Begitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan peraturan Menteri Perhubungan terkait dengan pengendalian transportasi selama mudik, ya selama masa mudik dan terkaitan dengan puasa, maka kan transportasi udara pun dilarang. Ya, sekali lagi transportasi udara pun dilarang. Nah, kalau saya pikir dan saya cermati bahwa adanya pengecualian atas suatu subjek yang keterkaitan dengan ekonomi, ya ini jelas pasti dasarnya bahwa kegiatan pasar dengan adanya kebijakan Permen Hub tentang pengendalian transportasi sangat terganggu kegiatan pasar, karena sekali lagi pembisnis atau perusahaan itu kan merupakan faktor utama dalam kegiatan pasar ya, subjek utama dalam pasar, kan begitu ya. Jadi untuk tidak terlalu ya mengguncang kegiatan pasar, maka dia pikir, kalau menurut saya dari statement ini dia mau meminimalisir ya adanya dampak terhadap kegiatan pasar. Jadi gini lah contohnya, udah lu jangan pukul pasar pakai tangan gitu ya, udahlah sentil aja, begitulah kira-kira. Jadi jangan terlalu dampak. Jadi dia perbolehkan pebisnis, itu wacananya. Jadi saya baca statementnya dia ya, saya cermati statementnya dia, dasar dibalik statementnya dia, Budi Karya maksudnya kan. Nah, setelah saya cari di dalam peraturan-peraturan terkait, memang telah dikeluarkan surat edaran ya. Mungkin Fadil kemarin pernah bilang nanti akan dikeluarkan San gitu kan, begitu ya. Baru saya cari itu hari ini, ternyata ada, baru keluar bahwa ada surat edaran tentang pengaturan penyelenggaraan transportasi darat selama masa dilarang mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi jelas di sini tentang penyelenggaraan transportasi darat. Maka kalau secara redaksi ada pengecualian atas Permen Hub tadi. Pengecualiannya itu adalah transportasi darat yang diperbolehkan beroperasi, kan begitu ya. Nah, di dalam surat edaran ini dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan transportasi darat yang dapat beroperasi selama masa larangan sementara penggunaan transportasi darat pada masa mudik Idul Fitri telah ditetapkan kriteria pembatasan perjalanan orang untuk mencegah penyebaran COVID-19 oleh gugus tugas. Nah, setelah saya baca-baca, ya, di sini ada beberapa komponen, ada terkait dengan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat, kemudian Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, kemudian perusahaan angkutan umum, lalu kemudian penyelenggara pelabuhan penyeberangan, ya, dan itu ya. Jadi di dalam surat edaran ini hanya menjelaskan bahwa ada pengecualian
yaitu transportasi darat, diperbolehkan beroperasi. Dan surat edaran ini berisikan perihal teknis siapa dan bagaimana orang bisa menggunakan transportasi darat dengan situasi dan kondisi COVID-19. Jadi tidak ada hubungannya dengan statementnya dia, gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan statementnya dia bahwa pembisnis itu boleh. Dan pembisnis itu kan dia bilang pesawat. Di sini adalah darat, ya, yang boleh transportasi darat. Jadi saya mau katakan begini teman-teman, bahwa ada miskoordinasi antara kementerian satu dengan kementerian yang lain terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Begitu ya. Karena sekali lagi dalam hukum tata negara ketika ada suatu penanganan suatu kondisi ya, penanganan atas suatu kondisi, maka seharusnya berlaku kewenangan absolut satu lembaga negara. Nah, kenapa dibuat adanya gugus tugas untuk bagaimana caranya kewenangan itu secara absolut gitu, ya. Oke, tata negara Sunda Empire, nah itu beda itu, itu beda. Jadi kalau atas kondisi suatu kondisi itu penanganannya seharusnya ada di lembaga negara, satu lembaga negara yang mempunyai kewenangan absolut gitu, yaitu gugus tugas. Nah, tapi gugus tugas yang dibentuk itu kan pertanggungjawabannya BNPB, ya, BNPB. Tapi sekarang semua kementerian berhak untuk mengeluarkan suatu kebijakan, kan begitu, mengeluarkan suatu kebijakan. Tapi sebetulnya pada dasarnya nggak ada masalah juga mengeluarkan suatu kebijakan, tapi atas koordinasi baik, ya, koordinasi yang baik dengan gugus tugas. Karena gugus tugas yang berhak untuk mengkoordinasi bagaimana penanganan COVID-19 ini. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa ketidakpahaman, ya, atau begini, Budi Karya bilang pertama dia akan memperbolehkan lalu lintas udara, tapi nyatanya di dalam surat edaran tidak, kan begitu. Nah, itu kenapa begini, ya kan? Dia ngomong A tapi keluar B. Artinya berarti ada dasar statement dia yang salah, kan begitu. Dia mengeluarkan pebisnis boleh pesawat, berarti dasarnya apa tuh? Terus yang keluar adalah transportasi darat dan tidak ada kaitannya dengan pebisnis. Berarti dasarnya dia untuk mengeluarkan suatu statement, ya, suatu statement publik itu tidak melakukan koordinasi dengan baik dengan gugus tugas. Jadi miskoordinasi dalam penanganan ini menurut saya terjadi. Gitu. Nah, sehingga itu jadi cerminan bersama bahwa penanganan COVID-19 ini terkait dengan lalu lintas transportasi ya kurang tepat yang tadi saya katakan bahwa lalu lintas adalah mencegah lalu lintas manusia dari wilayah ke wilayah, itu bukan domainnya PSBB namun karantina wilayah, dan juga miskoordinasi Kementerian Perhubungan dengan gugus tugas karena adanya tidak persesuaian antara statementnya Budi Karya dengan surat edaran. Terima kasih, mungkin itu aja teman-teman. Waduh, mantap juga pemaparan dari Bung Sandi, membuat saya makin bingung kepada ini negara.